Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Berlian lagi, kembali lagi untuk menjelaskan tentang modul 3 dari teknik pengendalian motor listrik. Modul 3 ini berjudul kendali putar motor induksi dengan komponen triac DE. Ya, seperti yang tadi, lulusannya melaksanakan eksperimen di laboratorium dan atau lapangan, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menuangkan dalam bentuk laporan sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan engineer yang kompleks. Kedua, mampu menerapkan metode dan teknologi terkini dengan terampil dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan sistem tenaga listrik, elektronika, dan komputer baik secara mandiri atau dalam tim. Capaian pembelajaran mata kuliah, mampu menganalisis kerja kinerja pengendalian mesin-mesin listrik, mampu menyesuaikan diri dengan teknologi canggih terkini dalam pekerjaan yang telah terkait pengendalian mesin listrik. Aku mendesain baru salah satu sistem pengendalian mesin listrik baik dengan software maupun hardware. Sub capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Sub CPMK. Ini ya harus kita pelajari, kita harus pintar dalam, harus mampu, diharapkan mampu selesaikan semua masalah ini menjadi satu dalam melakukan metode-metode terkini dan terampil masalah pekerjaan perubahan dan sistem tenaga listrik. Mampu menganalisis, jadi kita harus paham dan menganalisis apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan dalam pengendalian listrik. Ya, mampu menyesuaikan diri dalam artian kita dianjurkan untuk bisa dalam dengan teknologi yang terkini atau lebih baru, dengan teknologi itu selalu berkembang tiap tahunnya, tiap harinya, itu kita harus penyesuaian terus-menerus. Dan kita dianjurkan untuk bisa mendesain baru salah satu sistem pengendalian mesin listrik di software maupun hardware. Sub pembelajaran mata kuliah, sub CPMK. Nah, ini mampu melaksanakan eksperimen penggunaan komponen saklar elektronika sebagai kendali motor listrik di laboratorium. Nah, seperti halnya ini, kita dianjurkan untuk berani bereksperimen atau mengotak-atik sebuah rangkaian di saat lapangan ataupun hardware dan software. Dan penggunaan komponen saklar ini sebagai switch di, mampu yang kedua mampu merancang dan mendemonstrasikan. Nah, ini dianjurkan kita bisa menghidupkan atau menjalankan sebuah proyek kita secara baik dan benar tanpa merugikan orang-orang sekitar kita. Tujuan, praktikan dapat memahami prinsip kerja kendali kecepatan putaran motor induksi dengan komponen pengontrol trayek dia. Kita harus paham untuk arti dari pengontrol trayek dia. Lalu trayek dia. Praktikan mampu membuat rangkaian trayek dia pada software Proteus untuk mengendali percepatan putaran motor induksi dan mampu menganalisis penerapan teori yang sudah ada di perkuliahan. Untuk alatnya bahan yang sering kita gunakan adalah motor induksi, teriak diek, potensioner, resistor, dan kapasitor. Bahannya sudah tertera di sini ya. Dasar teori, kita ada lagi diek dan triek merupakan piranti tristor bidireksional yang memungkinkan untuk diimplementasikan pada rangkaian arus bolak-balik. Karakteristik dari dia memiliki arus penahan dalam salah satu dari dua arah yang mungkin dari terminalnya. Dia tidak akan mengantarkan arus sebelum batas tegangan breakdown terlampaui oleh tegangan pada terminal-terminalnya. Prinsip dari DIEK dapat diilustrasikan dengan dua dua buah
dioda yang terpasang secara paralel dan berlawanan arah seperti pada gambar 2A. Dan di mana harus dapat dialirkan secara bolak-balik. Catat ya, bolak-balik. Setiap melewati batas tegangan breakdown. Sedangkan simbol untuk dia tunjukkan seperti pada gambar 2B. Ini. Sedangkan triac merupakan tipe SCR silicon carbide fire yang bekerja secara bidireksional. Berbeda dengan diag yang dapat digunakan sebagai konduktor, dilakukan dengan menaikkan tegangan terminal hingga di atas tegangan breakdown. Pada triac terdapat sebuah terminal gate G yang digunakan untuk memicu trigger pratenaga maju, industri rangkaian ekvivalen dari triac ditunjukkan seperti gambar 3A. Nanti saya tunjukkan. Sedangkan simbol elektronisnya ditunjukkan pada gambar 3B. Ini untuk pin pada triacnya. Yang kedua tadi diag, diag dan triac. Dua ini. Internal trigger triac merupakan komponen elektronika terintegrasi terdiri dari diag dan triac. Simbol rangkaiannya untuk internally trigger triac ditunjukkan seperti pada gambar nomor 4. Di mana pada dalam sebuah triac memicu tegangan maju pada terminal T dilewatkan terlebih dahulu melalui diag sehingga tegangan AC yang terhubung dari MT1 dan MT2 dapat kita atur sudut fasa penyalaan sinusoidal. Apabila tegangan di titik T, kita berikan tegangan AC dengan frekuensi yang sama dengan tegangan AC yang melintas MT1 dan MT2. Teriak akan merespon sudut fasa penyalaan sinusoidal sesuai dengan breakdown voltage yang diberikan memicu pada daya. Kita berikan tegangan AC dengan frekuensi yang sama dengan tegangan AC yang melintasi MT1 dan MT2. Teriak akan merespon sudut fasa penyalaan sinusoidal sesuai dengan breakdown voltage yang dilakukan pada pemicu pada daya. Gambarnya ini, kita lanjut ke halaman nomor 3. Dia. Kita break dulu. Siang, makanya. Tentang yang firman Allah Subhanahu wa taala ukur ukur hanya Allah Subhanahu wa taala. Zodiac adalah singkatan dari dioda volt alternating currents, adalah semi-komponen semikonduktor yang Pertama-tama melaksanakan sholat Islam. singkatan dari diode volt alternating currents, ada komponen semikonduktor yang menghubungkan aliran listrik dalam dua arah. Ketika tegangan dari kedua arah sudah melewati ambang tertentu, struktur fisik daya terdiri dari dua lapisan semikonduktor yang saling berdampingan dan bersambung oleh terminal. Struktur ini biasanya memiliki simetri yang baik sehingga bisa melewati arus dalam kedua arah tanpa hambatan yang signifikan. Jadi ini struktur ini memiliki simetri itu dalam maksud ya memiliki komponen yang cukup presisi sehingga melewati arus dalam kedua arah itu tanpa hambatan yang signifikan. Jadi kayak hambatan itu sudah diperkecil sekali tanpa adanya gangguan sama sekali.
Nah, posisi kerja dari dia bekerja dalam mode menuju tegangan voltase trigger mode. Ketika tegangan di kedua terminal melebihi ambang tertentu yang disebut dengan tekanan pemicu, breakover voltage, dia akan menjadi konduktif dan mengalihkan arus, sehingga tegangan pada daya berupa polaritas, dia akan tetap dalam posisi konduktif hingga arus melalui komponen terturun di bawah nilai tertentu yang disebut arus memutuskan holding currents serta arus turun di bawah holding currents. Dia akan kembali ke kondisi tak konduktif. Jadi jika arus turun, turun ke bawah nilai tertentu yang disebut arus memutuskan itu, arus turun di bawah holding current dia akan kembali ke kondisi tidak konduktif. Makanya dia tidak akan stabil. Dia sering digunakan dalam rangkaian pemicu saklar, trigger circuit yang dimana sirkuit itu ya rangkaian mengatur dayanya yang meliputi pengaturan siklus kerja duty cycle, tegangan arus bolak-balik AC-nya. Jika juga dapat digunakan dalam aplikasi seperti kontrol lampu, saklar sentuhan, dan pengatur kecepatan motor dan sebagainya. Karakteristik dia ditentukan oleh tegangan pemicu, breakover voltage, dan arus memutuskan holding currents. Ketepatan tegangan pemicu dan arus memutuskan biasanya penting dalam desain rangkaian untuk memastikan operasi yang diinginkan. Salah satu keterbatasan dia adalah variasi nilai tegangan pemicu dan arus memutuskan dari satu komponen dan komponen dia lainnya. Nah, dia memiliki banyak variasi nilai tekanan, tapi yang membedanya adalah variasi nilai tegangan pemicu dan arus memutuskannya. Mereka itu dia tepat untuk diaplikasi tentu menjadi penting. Nah, itu untuk gambar tadi, gambar ketiga. Baik, kita lanjut ke teriak. Teriak adalah singkatan dari trioda for alternating currents dalam komponen semikonduktor yang memungkinkan pengendalian arus listrik dalam kedua arah cara bolak-balik atau AC. Struktur fisik trayek memiliki struktur yang mirip dengan dua SCR, Silicon Controller Rectifier. Ya, masih sama dengan dia, ya. Masih dengan sama dengan SCR ya. Terdiri dari tiga terminal. Yang beda yang tadi dia memakai dua terminal, sini kita memakai tiga terminal, MT1 dan MT2 dan gate dan struktur yang simetris mungkin teriak untuk mengendalikan arus AC dan kedua arah pada sinyal AC. Mesin kerja, kita lanjut ke mesin kerja. Teriak dapat beroperasi dalam empat kuadran dari siklus arus bolak-balik. Ketika tegangan gate diaktifkan, teriak akan menjadi konduktif dan alihkan arus dari MT1 ke MT2 atau sebaliknya, tergantung pada polaritas tegangan pada terminalnya. Ini memungkinkan trayek untuk mengendalikan daya pada sinyal AC dengan mengatur titik pemutusan arus dalam setiap siklusnya. Aplikasi trayek banyak digunakan dalam aplikasi pengendali daya AC seperti pengatur kecepatan motor, pengendali panas, pengatur lampu, dimmer lampu, dan pengendali daya lampu. Karakteristik trayek dapat ditentukan oleh beberapa parameter, termasuk tegangan maksimum yang dapat terimanya, seperti PDRM. Arus maksimum yang dapat terimanya adalah IDRM. Tegangan menjoget, VGT, dan sensitivitas gate. Trayek juga memiliki parameter yang penting seperti arus pintu pemutusan, IGT, dan tegangan pintu pemutusan VGT. Salah satu keterbatasannya adalah tingkat kejutan yang mungkin terjadi kita lihat dimatikan. Mungkin ada kan kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Seperti kan kita tingkat kebocorannya itu tinggi dan kebocoran tinggi dan
dan ketika pada saat makan, bahwa konsumsi daya yang tidak diinginkan. Oleh karena itu ada beberapa aplikasi DoorDash yang digunakan bersama dengan teriak dan mengurangi tingkat kebocoran. Gambar tempat teriak tadi yang saya sebutkan MP1, MP2, MP1, MP2. Nah, ini untuk percobaan praktiknya kita pakai satu motor dan tiga AC voltmeter yang untuk pengukuran arus. Di sini untuk pengatur arus kuning ke arusnya cuma memakai satu ya, tapi dengan penyambungannya bersama. Tapi kan ini kita pakai arus AC, jadi dua arah. Ini sinyal tegangannya nanti akan muncul dua arah. Jadi ya ini untuk tabel percobaan ya kita bisa lihat apa yang harus diisi, apa yang harus diukur dengan tegangan sumber 220 volt, potensio di 20% itu berapa, mengeluarkan arus berapa, tegangan output, tegangan input, dan keadaan motor. Dan itu seperti ini ya, keadaan motor mati berputar pelan berputar cepat ya ini di antara 20, 40, 60, 80, 100. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.